sih Pak? Nggak kelihatan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kedua yang unik, hal-hal yang sulit ketika melakukan coaching yaitu memandu coaching untuk menemukan solusi dan menjadi pendengar aktif. Kemudian yang ketiga, insight setelah melakukan proses coaching, memiliki kemampuan melakukan proses coaching dengan alur tinta. Terus kemudian yang keempat adalah hal-hal yang belum dipahami. Nah, mengajukan atau memunculkan pertanyaan berbobot seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggerak jangan loyo, ayo. Ayo guru penggerak jangan loyo, ayo. Kita harus segera dan bergerak menyerahkan dunia pendidikan. Kita harus segera dan bergerak menggerakkan dunia pendidikan. Guru penggerak, yes. Sudah. Sudah, Pak. Yang pertama adalah hal menarik apa saat melakukan coaching, yaitu ketika melakukan coaching maka akan muncul ide baru dari coaching. Lalu yang kedua adalah hal yang sulit adalah saat kita menentukan pertanyaan berbobot yang memancing coaching berpikir kreatif dan menggali potensinya. Yang ketiga, wawasan yang didapat, yaitu bahwa dengan coaching kita dapat memaksimalkan potensi yang terpendam dari coaching. Yang terakhir adalah yang sulit, yang dipahami adalah saat membuat pertanyaan berbobot dan mengidentifikasi masalah. Itu dari Bapak Dua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Gantikan diri. Kita turun apa? Turun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah SMP. Saatnya kita melakukan praktek coaching dulu ya. Jadi coaching itu sebenarnya kita menggali apa yang ada di coachingnya. Jadi jangan sampai bapak ibu itu tergiring nafsu untuk menjadi mentor. Itu yang susah. Biasanya sering kita mentoring, memang susah. Saya juga kadang itu di Kebablasan. ya, iya betul. Daerah ini tuh lewat tadi lewat, tapi udah bapak itu latihan. Jadi bagaimana bapak ibu itu untuk menggali apa yang ada di coaching. Caranya gimana? Caranya pakai cangkul ya. Ya, bapak ibu ya, pakai pertanyaan yang berbobot. Ya. Pakai pertanyaan bermakna, pakai pertanyaan yang sifatnya terbuka. Ya. Jadi contoh, bisa kasih contoh pertanyaan terbuka? Ada yang saya kasih contoh? Contoh aja, satu pertanyaan. Apa yang dirasakan? Iya betul. Kendala apa yang ibu hadapi? Iya. Jadi apa? Bagaimana?
ibu merasakan apa sekarang? Nah itu kan dipatok ya. Sekarang itu dipatok. Tidak usah dibebaskan. Ya, itu ya betul. Mengapa? Bagaimana? Apa? Cenderung ke apa? Jadi kalau apa itu cenderung ke luas ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan praktek. Jadi kita akan sama-sama mempraktekkan jadi coaching sama jadi coaching ya. Jadi coach ya, betul. Jadi coach sama jadi coaching ya. Nah, prosesnya adalah coaching ya, gitu ya. Prosesnya coaching yang coach sama yang jadi coaching. Bagaimana nanti mau jadi kelompok ini apa beda lagi? Kelompok ini aja, Pak. Aja ya. Oke. Jadi kita nanti prakteknya berkelompok tapi berindividu. Nah, ya pusing ya. Berkelompok tapi berindividu. Jadi Bapak Ibu nanti digilir. Jadi misalnya Bu Yuli ya mengcoaching Bu Indri. Bu Yuli jadi coach. Bu Indri jadi coaching. Nah itu geser. Bu Indri jadi coach. Mengcoaching Bu Mika itu geser lagi. Bu Mika jadi coaching Bu Yani ya. Terus sampai terakhir nanti di sini Bu siapa itu? Bu Dian mengcoaching Bu Yuli. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, waktunya 10 menit Bapak Ibu ya. Masing-masing ya, masing-masing 10 menit. Terus bahannya terserah Bapak Ibu. Iya, yang dibahas. Nah, ini tak kasih waktu untuk bahan yang akan dibahas, tak kasih waktu ya 10 menit lah ya, cukup ya. Cukup ya? Cukup. Kurang. Untuk materi yang akan diangkat, materinya apa? Terserah Bapak Ibu. Yang ada di sehari-hari ya. Nah, yang lainnya gimana Pak? Jadi penonton? Enggak. Yang lainnya jadi observer ya. Jadi observer. Yang lainnya jadi observer. Pokoknya sama-sama pengalaman jadi coach dan coaching. Gitu ya. Nah, observernya yang mana? Silakan dipilih. Oh, saya Bu Indri sama Bu Yuli, boleh ya. Observernya di situ atau terserah ya, terserah Bapak Ibu sekalian. Kalau semua Biasanya kan perwakilan 3 orang itu jadi satu gitu. Observernya satu aja Pak, tapi tidak berbobot kita Pak gitu aja. Itu maksudnya, ngerti ya? Ya betul. Jadi observer dialami, coaching dialami, coaching dialami, gitu ya. Jadi dialami semua. Materinya silakan disepakati dengan coachingnya. Gitu ya, paham maksudnya? Paham. Kita kasih waktu 10 menit untuk cari bahan. Untuk cari bahan untuk yang diangkat apa. Nah, bebannya saya kasih dulu. Atau lebih mungkin Pak. Ya. Ini harus dibagi dua. Gak usah gilir-gilir gini. Jadi satu kelompok ini kan ada 3 ya. Nah, jadi ini udah. Jadi biar mempersingkat waktu Pak. Jadi Ini kita juga. kali Jadi 2. Sama aja Bu, nggak apa-apa. Waktunya saya tentukan ya. Jadi waktu Bisa 10 menit ini. nanti saya hitung 10 menit. Nanti kalau hampir 10 menit saya kasih info. Itu Bapak Ibu ya. Tidak harus, maksudnya tidak harus utuh. Maksudnya utuh itu dibahas sampai detail gitu, nggak harus ya. Yang saya poinnya itu adalah pertanyaan yang diajukan. Terus apakah bisa menggali coachingnya? Nah, itu. Dengan pertanyaan Bapak Ibu ya. Saya kenal. Ya nggak apa-apa, ya itu nggak apa-apa, langsung praktek itu nggak apa-apa. Ya, betul. Ya, ini akan aja Bapak Ibu, tapi diharapkan semua jadi coaching, jadi apa? Gitu ya. Tiga.
hari tanggal. Iya, yang terus nih kayak ingatkan 2 3. Saya tidak melihat orang mendamping yang bilang, sedangkan saya mengajar menggunakan inovasi-inovasi pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi saya menggunakan sarana-prasarana yang ada di sini. Tetapi saya tidak melupakan teks yang ada di sekolah. Sebelum saya mengajar, saya itu membuka sekarang materinya tata kuliah. Dari itu saya Saya sih pertama kali ya, biasa-biasa aja. Tapi lambat laun itu sering apa ya namanya membuat gundah hati saya. Kadang-kadang ada orang lain, kok sekarang ini ada urusan ya. Tapi di pikiran saya itu kitanya ini kenapa atau ngolok-ngolok di saya. Jadi itu yang selalu di pikiran saya itu gitu. Apa sudah punya rencana itu? Atau saya sudah melakukan deh. Ya iya, ya itu tidak dengan sesuatu nih, ada waktu nggak Pak? Alhamdulillah banyak waktu. Saya berarti akhir-akhir ini nih saya banyak pikiran Pak, banyak pikiran gitu, ada kerjaan sekolah, kerjaan rumah, panggilan saya tuh sering lupa Pak, nanti tahu apa sering lupa nggak tahu diri saya Pak. Kita mulai kerja ini apa kira-kira tujuan ini? Ya, tujuannya saya ingin nggak lupaan lagi Pak, jadi bisa selalu mengingat apa yang saya lakukan di mana saja saya naruh barang gitu Pak, seperti dulu. Jadi dari pembicaraan ini kita apa ya jadi masalah, jadi permasalahannya ibu. Coba diidentifikasi kira-kira apa yang jadi masalah ini. Kerjaan selama Senin sampai Jumat saya gunakan mungkin kami punya strategi kalau misalnya nanti
sampaikan tadi dari Pak kita masih akan lihat progresnya 1 bulan ke depan. Pak Zainal sudah melakukan hal yang Pak Zainal sampaikan dan semoga program Pak Zainal kegiatan ekstra silat sukses dan Pak Zainal. Bulan ke depan kita akan mulai di masa tanggal yang sama Pak Zainal agar Pak Zainal dan kita tahu sama-sama tahu progresnya sampai sejauh mana 1 bulan yang akan datang di kegiatan tersebut. Terima kasih Pak Zainal sudah percaya dengan saya dan ini menyampaikan saya. Saya ingin bertanya Pak Zainal setelah ngobrol banyak dengan saya, apa yang Pak Zainal rasakan? Saya visit alhamdulillah saya belum jadi saya tahu pentingnya saya komunikasi dengan saya keluar di organisasi pemasaran yang saya ternyata saya sudah berhubungan ini sama kepala sekolah setelah itu saya akan menulis cerpen cerita pendek masih dipendekkan lagi jadi hanya 3 paragraf. Saya memiliki kesulitan untuk menulis cerpen 3 paragraf ini supaya selesai tepat waktu. Karena teman-teman saya ini sudah biasa menulis cerpen ya Pak, jadi mungkin dengan pendek. Sedangkan saya tidak bisa menulis puisi, tidak menulis cerpen. Tapi karena sudah diambil sama kelompok lain, akhirnya kan saya harus menulis cerpen ini. Nah, sampai dengan saat ini dengan target itu sekitar ini kan ada 5 orang Pak, masing-masing orang itu punya target cerpen pen 10. Berarti ada 50 miligram nanti ya. Nah saya ini baru selesai 3 kurang 7 dan saya merasa bahwa cerpen saya itu kayaknya tidak berbobot. Nah ini yang sedangkan saya itu punya, sedangkan kelompok saya itu punya target, sedangkan saya sendiri itu menulis jadi untuk menaikkan mood untuk tulis itu kok susah sekali itu masalah saya. Yang menyebabkan ibu malas itu sebenarnya sudah karena saya mungkin kurang saya biar selesai foto ini ya. Ya boleh. Coachnya Pak Wafi. Ya sebenarnya Intinya kasih umpan balik. Tapi kan cerita dulu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya Bu Dia, sebelah saya Pak Zainal, sebelah saya Pak Wafi. Pada saat saya menjadi coach, tadi saya menyampaikan saya punya kegalauan. Saya ingin membuat sebuah buku itu bersama kelompok saya tentang pentigraf, cerpen 3 paragraf. Nah, kelompok saya ini di antara 5 orang ini yang kita mau bikin antologi pentigraf, dari 5 orang ini yang paling tidak mampu membuat itu saya. Kenapa? Karena saya seharusnya masuk ke kelompok puisi. Saya lebih suka puisi dibanding dengan pentigraf. Yang 4 ini mampu. Nah, saat diberi deadline waktu 10 pentigraf dalam jangka waktu tertentu, saya merasa tidak mampu dapat 2-3 pentigraf sudah berhenti itu. Saya menyampaikan ke Pak Wafi itu sebagai coach saya. Pak Wafi monggo disampaikan ya. Ya, akan saya. Jadi saya juga sempat menanyakan ke Budian tentang kendala-kendala apa yang beliau hadapi gitu. Misalnya kemudian tadi karena banyak waktu kegiatan di rumah tangga apa itu. Ya. Ketika saya kasih pertanyaan, maka Budian menganggap bahwa kedua itu kok sedikit kenang ngapain dibilang susah gitu akhirnya. Awalnya merasa 10 itu banyak gitu.
setelah ngobrol, oh iya ya, kalau misalkan dibagi dalam jangka waktu 5 bulan, sebenarnya cuma 2 miligram. Berarti kan 10 miligram itu 5 bulan pasti selesai. Ringan sekali. Kan hanya 3 miligram. Mungkin idenya yang susah. Jadi dalam 2 minggu itu paling nggak 1 miligram dan sangat panjang waktunya. Server bagaimana? Observer saya mengamati dari kedua teman saya ini sebagai jadi Pak Wafi tadi dalam alur tirta Pak Wafi ini sudah memenuhi dari tujuan, dari identifikasi, kemudian dari rencana aksi dan tanggung jawabnya Pak Wafi ini telah urut dan pertanyaan-pertanyaan Pak Wafi itu bisa dipahami dengan kemudian dengan leluasa seperti itu. Apakah tadi Pak Wafi menemukan kata kunci ketika menemukan kata kunci menemukan tadi? Observer itu jawab. Iya. Atau kemudian bisa jawab. Kata Yang kuncinya kunci itu, Pak. Oh iya. Kuncinya. Maksudnya umpan balik siapa aja tuh bisa. kata kunci yang saya temukan dari Budian itu adalah beliau mengalami kesulitan membagi waktu. Menemukan beliau. Iya, sudah digali sama Pak. Terus sebentar Pak, mengapa Pak Wafi menyimpulkan kalau kata kuncinya itu Budian kesulitan membagi waktu? Karena saya sudah mengidentifikasi masalah yang dihadapi Budian itu kesulitan membagi waktu, ya, membagi waktu keluarga. Mana beliau juga beranggapan bahwa karena terlalu pesimis dengan tugasnya karena keahliannya sebenarnya bidang puisi, gitu. Sehingga Budian merasa tidak mampu. Terus kemudian yang saya dengarkan dari percakapan Anda tadi, dia ini sering mengulang-ulang kata-kata tersebut. Sebetulnya kalau dilihat kata kuncinya itu kesulitan tadi, bukan waktu ya. Ini kan kesulitan ya, awalnya kesulitan membuat kata kuncinya di situ sebetulnya. Kesulitan membuat awalnya kan harus digarisbawahi itu sebetulnya kata kuncinya. Nah berikutnya itu bahwa kesulitan waktu. Kata kuncinya adalah kesulitan membuat waktu. Apa lagi yang perlu diperbaiki dari percakapan tadi? Ada nggak yang perlu diperbaiki? Ada. Jadi saya sendiri akhirnya tadi waktu jadi kunci ya, menyampaikan ke Pak Zainal, kunci itu ternyata belum memberikan belum menanyakan kondisi tentang kunci sampai saat ini itu posisinya ada di mana. Misalkan kayak saya itu kan nggak bisa pentagram. Misalkan kalau dari skala sekian sampai sekian posisi saya di mana? Harusnya saya harusnya pakai menjawab pertanyaannya Pak Wafi seperti itu. Tapi setelah dua kali coach, kemudian coach yang terakhir ini udah masuk yang Pak Zainal tadi, skala berapa, posisinya sekarang di mana, udah bagus yang Pak Zainal. Jadi semakin 1, 2, 3 saat jadi coach pertama, jadi coach kedua itu ada perbaikan di Pak Zainal itu komplit tadinya ketiga. Itu yang kami dapatkan hari ini ya, gitu ya. Jadi sama-sama belajar bertiga bahwa entah itu, jadi saya sendiri waktu jadi coach langsung bilang tadi belum ada pertanyaan tentang ini ya, tentang kondisi sekarang ini dan apa yang ingin dicapai untuk yang akan datang, goalnya apa seperti itu. Di Pak Zainal komplit di saya sebagai observer. Ada perbaikan sebenarnya. Ya perbaikannya, jadi ada perbaikan di Pak Zainal sebagai coach sama Pak Wafi jadi coach. Saya intinya tadi sampai coach sama coach itu menemukan sendiri jawabannya masalahnya gitu ya. Iya betul. Usahakan dulu. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Silakan. Ibu, itu dibahas nanti. Waktunya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin merefleksi dari hasil praktik coaching tadi.
Monggo Pak, dari Pak Sugeng dulu. Saya jadi coach siapa? Dari coach saya Pak. Oh iya. Jadi dari Pak itu jadi coach ya, ini jadi observer. Monggo. Saya punya masalah tentang siswa saya. Siswa saya itu sering gak masuk, nakal lagi. Ya. Saya berbagi dengan coach itu bagaimana cara mengatasi hal ini. Ketika masuk pun itu siswa saya juga membawa dampak yang tidak bagus terhadap siswa yang lain. Gitu. Saya tadi sebagai coach sudah melakukan alpita. Yang pertama saya sudah berikan pertanyaan apa tujuan kita untuk berbincang-bincang dengan Pak Sugeng tadi, kemudian bagaimana Pak Sugeng itu mengatasi masalahnya sendiri. Nah, kemudian mungkin ada rekan atau teman yang bisa diajak untuk berkolaborasi untuk misalkan murid tersebut untuk agar masuk kembali. Nah, kemudian langkah terakhir itu apa? Selain yang Pak Sugeng lakukan itu mungkin adalah langkah yang mungkin bisa mengajak anak itu kembali lagi kepada posisi awalnya, bisa masuk. Kemudian akan dilakukan mulai kapan? Saya sudah mulai berkata-kata. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari praktik kucing Bu Eva dan Pak Sugeng tadi, mulai dari tujuan sudah ditanyakan dengan coach. Tadi Bu Eva sudah menanyakan tujuan kita kali ini berbicara kita kali ini apa, ditanya sama Pak Sugeng dan mengidentifikasi masalah, yaitu menanyakan permasalahan apa yang terjadi saat ini pada Pak Sugeng dan apa rencana aksi yang akan dilaksanakan. Yang terakhir adalah tanggung jawabnya coach menanyakan kira-kira langkah apa dan kapan akan dilaksanakan rencana aksi tersebut, dan juga menentukan hasil dari praktek kucing tadi kira-kira kapan bisa direfleksikan kembali di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum. Tadi Gus ketika kuncinya ya, apakah si coach ini sudah menemukan jawaban dan menemukan jawaban permasalahan atau coach yang memberikan jawaban? Kucing. Ya, observer. Gimana tadi? Jadi dia permasalahan diungkapkan pada coach. Apakah coach memancing atau memberikan jawaban? Oh, tadi Bu Eva ini sudah menuntun, hanya menuntun, dan kunci menentukan sendiri jawaban. Terima kasih. Inilah refleksi dari kelompok kami, kelompok 2. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kameramen ya, Mas ya. Kalau nggak ada kameramennya nggak jadi. Ya, paper kedua. Baik, permasalahannya akan kami berikan pada Mbak Bu Irma sebagai coachnya. Monggo. Masalah saya, Pak Bu, saya bantu minum dulu Bu. Masalah saya tentang murid yang membuang sampah di loker meja, tidak menjaga kebersihan kelas. Masalah saya murid yang tidak menjaga kebersihan kelas dan membuang sampah di loker meja, tidak pada tempatnya. Itu permasalahannya dari uji kami. Lalu diikut oleh dia. Monggo Bu Dia. Tadi itu saya sempat kaget tuh, masalahnya tentang kebersihan ini unik sekali karena jarang sekali yang menyampaikan tentang masalah itu. Setiap kali kita praktek coaching-coachingan gitu ya, itu kan mesti masalahnya itu kalau ada muridnya yang misalnya nilainya kurang dari KKM, muridnya kurang bisa berliterasi seperti saya tadi permasalahannya, kemudian ada yang masalah pribadi, misalnya saya itu kok pelatihan itu misalnya kok
sering tersendat-sendat tugas, jadi ke akademik begitu loh. Terus yang ini tadi masalah kok ke karakter, saya sempat aduh nanti saya bagaimana ya membawanya, terus nanti kok alhamdulillah tuh nemu ide begitu untuk menuntun begitu. Jadi dari awal tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawabnya itu insya Allah semuanya sudah tercover begitu. Dan dari saya sebagai observernya, saya menanggapi ini, Bu Dia kalau menurut saya dalam memancing pertanyaannya itu sangat-sangat berbobot. Pintar sekali beliau dalam mencari pertanyaan yang kunci kasih contoh Bu, apa Bu? Kasih contoh yang diucapkan ya. Oh, nah, iya sebentar. Saya kasih contoh sebentar lagi nanti Bu Dia yang mengasih contoh. Misalkan seperti ini tadi kunci itu sedikit kurang masuk dalam yang identifikasi, di permasalahan identifikasinya itu kurang masuk. Sebagai berikut, Bu Dia itu mencari lagi langsung menemukan pertanyaan sehingga Bu Irma langsung mengatakan oh ini loh maksudnya permasalahannya itu di sini gitu. Lalu tindakannya Bu Irma itu bagaimana? Bu Irma memberikan tindakan masih dalam bahasa Jawa itu gerambiang gitu loh ya Bu ya. Dalam masih gerambiang, saya juga waktu gerambiang itu belum pas ke penyelesaiannya bagaimana sih untuk menemukan jawabannya itu. Lalu sama coachnya sama Bu Dia itu langsung dipancing lagi dengan pertanyaan sehingga Bu Irma menemukan jawabannya. Ini loh maksudnya itu saya akan menggunakan misalkan sedikit hukuman, walaupun bukan hukuman sih sebenarnya, konsekuensi. Karena ternyata di dalam kelas itu ada kesepakatan, jadi ada konsekuensi. Bagaimana anak-anak itu agar disiplin untuk membuang sampah di tempatnya dan memberikan tempat sampah gitu. Hebatnya Bu Dia ini memberikan pertanyaan yang berbobot sekali. Saya juga sebagai guru juga belajar dari beliaunya. Oh ternyata seperti ini ya gitu. Banyak penjelasan yang saya dapat dari Bu Dia itu. Lalu juga pada tanggung jawab, Bu Dia juga bisa mengarahkan Bu Irma tanggung jawabnya bagaimana sebagai seorang guru agar anak itu bisa disiplin dalam membuang sampah, karena ini anak SD yang dibicarakan. Ini juga unik memang permasalahannya di buang sampah, karena itu adalah karakter yang dibentuk tidak bisa hari ini, tidak bisa 1 hari atau 2 hari dalam membentuk. Kalau misalkan seperti masalah saya KKM, kita benahi pembelajaran, anak-anak insya Allah akan ada kenaikan dalam nilainya. Tapi kalau karakter pembuangan sampah ini karakter diri untuk agar anak-anak terbiasa, dan Bu Irma itu bisa menyelesaikannya. Bu Dia bisa memancing pertanyaannya sehingga Bu Irma bisa menemukan jawabannya seperti itu. Jadi dari tanggung jawab dan refleksinya juga sangat bagus sekali tadi. Dari alur pipa kalau saya jelaskan semuanya sangat-sangat tercover seperti itu. Itu pertanyaan. Contoh pertanyaan. Gini aja, jadi silakan dipraktekkan ya, biar yang lain tahu. Allahu Akbar. Ya, bisa ya. Videonya aja Pak. Oh gitu. Enggak, langsung aja. Ini kan ada waktu masih 15 menit saya. Ini masih ada 15 menit. Dipraktekkan aja Bu. Enggak harus Bu. Pertanyaan saya apa saja itu Iya. Oh ya boleh. Kalau tujuan. Sebenarnya kalau shiftnya tuh dipraktekkan. Kalau bisa nggak Bu Dia? Duduk langsung. Ya duduk aja Bu, nggak apa. Praktek aja Bu, biar jadi pembelajaran buat semua.
Bismillahirrahmanirrahim.